Halo semuanya, balik sama gue di sini. Jadi di video kali ini kita mau ngomongin masalah HP ya. Kamera yang kita pakai ini adalah kamera dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan ini adalah kamera depannya. Dan HP ini udah menemani kita selama kita ada di YouTube ini ya guys ya. Jadi ini suatu sejarah banget, mulai dari pengambilan video, editing sampai upload ini semua pakai HP Redmi ini cuy. Nah, berhubung akhir bulan ini tuh banyak trouble ya tentang HP ini, so pada hari ini juga HP ini akan pensiun. Dan kenapa pensiun? Ya seperti kalian lihat di judul ya kan, HP ini sering banyak masalah, terutama nih di bagian kamera belakang. Sebagai content creator, sebuah kamera itu adalah sebuah yang apa ya, sebuah yang sangat penting gitu kan. Dan kalau misal tiba-tiba blank ya sangat disayangkan sekali gitu kan. Dan gak cuman masalah kamera doang, ada bug-bug yang minim sih di HP ini. Kayak misal screen recorder, dia tuh yang biasanya ngambil suaranya dari sistem tiba-tiba hilang cuy suaranya. Jadi kemarin itu waktu kita bikin konten video gaming ya kan, ternyata suara di bagian gamenya itu nggak masuk ke dalam screen recorder. Jadi sangat disayangkan sekali, ada bug-bug tipis ya kan. Sama satu lagi nih, setelah kamera kita blank ya kan, untuk masuk ke sebuah aplikasi itu sering foreclose sendiri cuy. Jadi sangat disayangkan sekali gitu kan. Padahal selama saya beli sampai 2 bulan yang lalu itu normal-normal aja, cuman sekitar 1 bulan terakhir ini kena masalahnya gitu kan. Dan kenapa kamera ini bisa blank hitam saya juga nggak tahu, karena kemarin itu kamera kan gue pakai normal nih gitu kan. Setelah beberapa hari nggak kita pakai, waktu kita mau pakai kamera ini tiba-tiba nggak bisa cuy, blank hitam gitu cuy. Dan kemarin itu udah kita utak-atik di bagian softwarenya, mulai dari update MIUI, pembersihan di aplikasi kayak paksa berhenti, hapus semua data kayak gitu. Yang satu lagi itu restart ya, jadi tetap aja hasilnya nihil. Dan setelah 1 minggu kemudian kita inisiatif untuk kita bawa ke tukang servis, dan ternyata setelah dibongkar, setelah dicopot bagian kameranya, dibersihin, tetap aja hasilnya nihil. Dan pada akhirnya diagnosa kamera ini itu jatuh kepada si IC CPU-nya cuy, atau ya bisa dibilang tuh harus direbel gitu kan. Dan resikonya kalau direbel itu pasti akan mati total gitu. Kalau misal bener ya bagus gitu kan, kalau misal jelek ya mati total gitu kan. Jadi daripada kita pusing-pusing ya kan, mending kita ganti device baru aja, bener nggak ya kan? Lebih efisien ya kan, lebih tahan lama, iOS-nya baru ya kan, Android-nya baru, dapat jaringan 5G ya. Apakah itu mereknya ya kan? Ya cuman sebelum kita bahas ke merek HP-nya ya kan, HP yang baru, sedikit ada kenang-kenangan nih dari tukang servisnya, yaitu backdoor HP ini pecah cuy waktu dibuka. Jadi saya disayang sekali, dan di akhir video nanti kita bakal pasang backdoornya. Dan HP-nya apa sih emang? Langsung aja kita. Jadi ini adalah HP pengganti Redmi Note 9 Pro kita, yaitu Samsung Galaxy M23 5G ya. Ini adalah HP keluaran tahun 2020 dan nanti kita bakal unboxing di rumah. Karena sekarang kita lagi ada di hutan nih guys. Yoi, karena baru nemu nih di sini ya kan. Mau di-slide kamera belakangnya blank ya. Jadi ya udahlah, ini betulan masih segel ya. Jadi masih aman sekali lah. Ini kita belinya online atau metik di pohon sini, jangan kita tahu kita ya. Dan kenapa saya milih HP ini, karena dengan harga yang ditawarin untuk saat ini ya, ini sangat worth it sekali gitu. Kenapa? Speknya itu spek 3 jutaan, cuman kita dapat di harga 2,7 juta gitu, padahal harga barunya itu sekitar 3,7. Jadi selama 1 tahun itu kurang lebih turun harga sekitar 1 juta tuh. Jadi worth it lah menurut gua dengan spek yang ditawarkan ya kan, karena chipsetnya Snapdragon 750, sedangkan HP ini, HP Redmi ini itu sekitar 720G. Jadi kurang lebih ada peningkatan ya. Ya walaupun dari segi RAM ini lebih kecil. Jadi ini RAM-nya itu RAM 6GB, sedangkan HP Redmi ini RAM-nya itu sekitar RAM 8 cuy. Cuman nggak apa-apa karena ini ada extended RAM atau sekitar ada penambahan sekitar 6GB RAM. Dan untuk di bagian kamera, karena kita itu fokus pada kameranya ya kan, kameranya itu katanya bagus cuy. Dia bisa ganti-ganti lensa di saat kita ngerekam kayak gini. Misal nih, ini kan kamera utama, kita mau pindah ke ultrawide, jadi kita nggak usah matiin kamera gitu. Jadi sangat simpel sekali gitu kan.
Jadi langsung saja ini kita buka, kebetulan ini belum kita buka ya guys. Cuman nih kita nggak ada kamera belakang, ini sangat disayangkan sekali ya guys ya. Bentar. Pencahayaan harus diminimalisi. Yoi, kita buka dulu ya guys ya. Nah, seperti biasa, Samsung itu nggak ada chargernya cuy, cuman ada kabelnya doang. Yang emang gila Samsung gitu kan. Terus juga nggak ada yang namanya apa ya, silikon case ya kalau nggak salah. Dan di paket pembeliannya ini kita nggak dapat Excel yang 120 GB, cuman nggak tahu ya kenapa ya. Nah untuk di susah banget, nggak ada kamera belakang ya. Untuk di bagian ini apa namanya, apa sih yang di kertas kecil ini ada chargernya doang, Type C to Type C Yogi. Dan ada manual book, ada email, terus ada HP-nya. Ini dia HP-nya. Yoi, gokil sekali ya. Mantep lah dengan harga 2,7 juta ya kan. Jadi kemarin itu kita beli HP ini tuh online guys ya, 2,7 juta. Jadi sangat worth it sekali gitu kan. Ya walaupun sih kalau misal kita bandingin sama Redmi ini, ya kayaknya sih menang Redmi ya. Cuman dari segi software yang menang Samsung lah ya kan. Jadi sangat minim bug gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja tes kameranya ya guys ya. Karena kita ngomongin HP ya HP biasa kayak gini ya. Karena kalau misal kita ngomongin HP di waktu HP ini masih baru tuh ya lancar-lancar aja gitu, buat game, buat sosial media, semua kamera semua tuh pasti bagus gitu kan. Kecuali kalau HP udah pemakaian 1 tahun, pasti ada penurunan di bagian performa. Oke, ini adalah hasil dari kamera Samsung Galaxy M23 di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini untuk stabilizernya kita offin sengaja biar kita bisa lihat apakah bisa sedikit stabil atau tidak. Ya kalian bisa lihat sendiri kayak gimana hasilnya. Dan ya karena ini nggak stabil ya cuy, kelihatan banget dari previewnya. So sekarang kita bakal nyalain stabilizernya. Untuk stabilizernya ini udah kita nyalain di resolusi tetap ya 1080p 30 fps. Dan ya kayak gini untuk stabilizernya. Ini kita bawa lari. Ya mungkin agak sedikit ada glitter-glitternya gitu ya, tapi ya cukup sih untuk Samsung ya, karena ini juga HP yang cukup main murah juga sih, di harga 2,7 juta untuk saat ini ya. Ya kalau misal kalian pengen stabil lagi, ini ada fitur Super Steady cuy. Jadi kita bakal coba nih kayak gimana hasilnya. So kita pindah ke Super Steady. Nah ini untuk fitur Super Steady-nya dia agak nge-white sedikit ya. Cuman di sini dia stabil, dan untuk warnanya mungkin agak sedikit gelap gitu ya. Tapi ini stabil banget sih. Coba kita bawa lari ya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Cuman di sini minusnya kita nggak bisa ngezoom dan nggak bisa nyalain flash ataupun yang lainnya. Jadi bener cuman kayak gini doang sih. Oke, ini untuk resolusi Ultra HD 30 fps atau 4K 30 fps. Dan di sini nggak ada stabilizernya. Kalian bisa nilai sendiri kayak gimana hasilnya. Kalau dari previewnya kamera ini geter sih, kayak nggak ada stabilizernya. Ya ini resolusi tertinggi di HP ini, karena di HP ini tuh nggak ada fitur 60 fps nya cuy. Ya kita kembali ke lensa utama 1080p 30 fps. Kembali lagi di lensa 1080p 30 fps lensa utamanya. Dan di sini udah bisa autofocus, tadi belum sempat kita jelasin ya. Oke, cuman dari itu semua di sini ada fitur yang paling canggih cuy, yaitu dia bisa pindah-pindah lensa. Jadi dari lensa wide dia bisa pindah ke lensa ultra wide dan lensa selfie. Jadi dalam satu tag video dia bisa pindah 3 lensa sekaligus. Coba ya, langsung aja kita coba ini. Langsung aja kita coba untuk lensa 0,5 nya. Ya ini adalah lensa 0,5 nya, lebih stabil. Cuman agak sangat disayangkan ya, karena untuk transisi dari lensa wide ke ultra wide itu kayak semacam 2 video yang digabungkan gitu. Jadi kelihatan patah-patah gitu. Coba ya kita pindah ke lensa wide lagi. Nah jadi kelihatan patah, kayak nggak ada transisinya gitu. Tapi ya maklum lah, ini kan HP kelas murah ya. Tapi untuk stabilizernya di sini stabil banget. Kita coba pakai lari ya. Nih ini padahal udah keguncang banget, jadi masih kelihatan stabil ya, gokil. Dan untuk kualitasnya sih keren sih.
Ya beda sama si Redmi gua. Jadi kalau Redmi gua tuh 0,6 dan dia waktu di ultrawide tuh lebih agak gelap sedikit ya. Kalau ini sih agak cerahan sedikit ya. Jadi lebih wide, lebih keren sih untuk lensa 0,5 nya. Cuman ya minusnya stabilizernya itu karena ini AS ya, atau Electric Image Stabilizer, jadi kurang lah. Dan coba langsung kita pindah ke lensa selfie. Nah, ini kita udah pindah ke lensa selfie ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau misal kita mau ngadep matahari ya. Ya keren sih, ada stabilizernya juga. Jadi kalau misal kita bawa jalan nih nggak terlalu geter banget. Yoi, gokil, keren sih ini untuk lensa selfie-nya. Jadi langsung aja kita pindah ke lensa belakang. Nah ini kita pindah ke lensa 0,5 lagi. Cuman ada satu fitur yang bikin gua lebih keren lagi sih. Coba kita ke tempat kegelapan ya. Nah untuk flashnya cuy, jadi ini kan gelap ya, jadi kita pindah ke lensa 1. Nah untuk lensa 1 ini kita bisa nyalain flashnya cuy. Tuh nyala kan. Tuh jadi di saat kita ngerekam bisa nyalain flash juga. Cuman untuk 0,5 nya nggak bisa nyalain flash sih. Lensa 1 bisa sih. Tuh. Oke sekarang kita mau zoom ya. Untuk zoomnya itu bisa berapa kali bang? Yo ini zoom 2 kali dan bisa lebih 4 kali, 10 kali ya, mentoknya di zoom 10 kali. Emang pecah sih gambarnya, tapi ya oke sih. Oke langsung kita pindah ke 1, pindah ke 0 ya. Untuk apa namanya, transisinya agak jelek sih, jadi kayaknya cukup sampai di sini aja. Nanti kita bakal pasang backdoor si HP Redmi gua. So kayak gini aja untuk review kita soal kamera. Buat kalian yang belum ngeh silahkan komen aja di bawah biar bisa gua baca ya guys ya. Ya, jadi seperti inilah kondisinya teman-teman. Langsung aja nih kita kopek-kopek HP-nya. Udah kayak puzzle ya teman-teman. Dan ini lemnya udah gak rekat kembali. Kayak perasaanmu ke aku sik-sik-sik. Wow. Ini dia kaca Corning Gorilla Glass 5 yang dibanggakan Xiaomi pada waktu itu. Dan ternyata bisa kita comot loh kacanya teman. Walaupun agak sulit ya. Renyah sekali. Oke kita buang aja, gak penting. Garansinya udah dicolok. Sama kang servisnya teman. Oke kita bersihkan dulu bekas lemnya. Agar nanti tidak nyusahin kayak kamu hihi. Jadi ini udah gue bersihin semua nih di bagian lem-lemnya ya kan. Yang bikin casing itu tidak merekat dengan sempurna gitu. Mulai dari pinggir-pinggir sini nih, ini udah kita bersihin pakai bensin ya kemarin. Di bagian linyiran kamera juga udah kita bersihin. Sekarang tinggal kita pasang case yang baru nih, yoi. Jadi ini sebenarnya udah ada lemnya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang kayak ginian tuh sebenarnya udah ada lemnya tuh di bagian pinggir sini. Cuman kayaknya nggak rekat sih. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita bakal buka aja ya teman-teman. Aduh ke bawah lagi lemnya ya. Kocak sekali nih. Ya maklum lah ini casing murahan ya. Mana di bagian belakangnya ini ada watermarknya lagi kan. Kalau Redmi sih ada sih Redmi, cuman kita bandingin dulu ya, biar kita tahu gitu mana yang ori mana yang KW gitu kan. Nah jadi kayak gini perbedaannya. Untuk logo Redmi nya tuh kayaknya agak kegedean sedikit dan tebel sedikit gitu ya untuk yang KW ini. Dan yang orinya tuh dia agak lebih kecil, lebih ramping gitu. Ya perbedaan yang mencolok tuh di bagian sini sih, karena ada kayak semacam quality control gitu ya. Nah minusnya tuh di sini untuk lem di bagian area pinggiran kamera ini nggak ada lemnya cuy, sedangkan yang ori itu ada ya. Apa misal ini kita pindah ke sini aja nih untuk kayak semacam apa ini ininya ya,
Kita coba pindah ya kalau bisa ya. Kita timelapse aja cuy. Nah jadi ini udah kita pasang nih cuy untuk stikernya ya kan. Ini nggak tahu sih stiker apa, buat kalian yang tahu komen aja di bawah ya kan. Dan tadi waktu kita bikin timelapse itu agak rada error ya kameranya ya, karena baru pertama kali nyoba sih ini Samsung Galaxy M23. Cuman yang kedua kalinya sih tadi bisa sih, cuman nggak apa-apa karena ya mungkin masih baru, masih perlu banyak yang di adjust ya kan. Cuman di sini karena di bagian lingkaran kamera ini belum ada lemnya, kita bakal kasih lem T7000 cuy, biar makin gacor lagi. Kita kasih sedikit saja ya teman-teman, biar nggak terlalu luber banget. Oke, langsung aja kita pasang cover backdoornya biar makin gacorer. Wih, sekarang udah bling-bling kacing-kacing ya teman-teman. Nah oke nih cuy, jadi ini udah kita pasang ya teman-teman. Untuk kepresisiannya sih ini presisi banget sih menurut kita ya kan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, mungkin ada gapnya sih, tapi ya nggak terlalu lebar banget lah gapnya, masih oke ya. Nih paling di bagian pinggir-pinggiran sini sih yang agak ada gapnya sedikit, tapi ya untuk kelas harga 30 ribuan sih ini gokil sih untuk apa namanya casing backdoornya, karena terlihat dari warna itu sama cuy, dan blingnya pun juga sama gitu kan, dan kualitasnya sih kayak 11-12 sih. Mungkin itu aja video kita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. See you.